Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada di semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatawi alim. Rabbi zidni ilman nafi'an wajibni faman wasian. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada di semuanya yang luar biasa yang hadir dalam pertemuan kali ini. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Covid yang saat ini melanda negeri ini juga diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa kembali belajar normal. Mudah-mudahan dalam waktu yang dekat kita bisa belajar normal. Para siswa yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai tema yang luar biasa, materi yang sangat luar biasa yang akan menjadi bekal kita nanti pada kehidupan setelah kita lulus, yaitu bagaimana menumbuhkan sikap dan perilaku wirausaha. Ya. Jadi tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada kegiatan hari ini adalah pertama adalah kita memahami tentang wirausaha dan kewirausahaan. Yang kedua, memahami sikap dan perilaku wirausaha. Yang ketiga, menjelaskan sikap dan perilaku wirausaha. Dan empat, mempresentasikan sikap dan perilaku wirausaha. Mungkin kemarin sudah kita bahas ya sebagian. Cuma ini pengulangan, semoga menjadi lebih paham lagi. Ya, udah siap ya? Halo? Siap, Pak. Ya, gak usah nyatat karena semuanya sudah Bapak kirim via modulnya. Bapak kirim udah share ya. Nanti kalian tinggal mendengarkan aja penjelasan dari Bapak. Ya, pertama adalah apa sih yang disebut dengan wirausaha? Ya. Bahasa kitanya mah pengusaha lah, bisnismen lah. Nah, ini beberapa pengertian yang ada di dalam buku PKK ya. Jadi wirausahawan itu adalah orang yang menjalankan usaha atau perusahaan dengan kemungkinan menanggung resiko seperti kerugian. Jadi wirausahawan itu adalah seseorang yang menjalankan suatu usaha atau sebuah perusahaan, sebuah bisnis di mana kemungkinannya menanggung resiko seperti kerugian dan dia sudah siap dengan resiko tersebut. Ya, itu disebut dengan wirausaha. Ya. Makanya wajar bagi wirausahawan menurut hadis Nabi itu pintu rezekinya ada 9, berbeda dengan kita menjadi karyawan, hanya satu pintu. Wirausaha untuk pintunya 9 pintu ya untuk menjemput rezeki dari Allah. Karena memang dia harus siap menanggung resiko seperti kerugian. Makanya orang mengatakan menjadi wirausahawan itu harus berani untuk rugi, berani gagal. Tapi bagi seorang wirausahawan, dia memiliki karakteristik kepercayaan diri yang tinggi. Bahwa saya mampu, saya bisa. Ya, berorientasi pada hasil dan tugasnya. Mengambil resiko yang wajar, punya kepemimpinan yang lugas, punya kreativitas untuk menghasilkan inovasi serta berorientasi pada masa depan. Demikian pengertian wirausaha menurut Samsudin Suryana. Ya, dulu Bapak ketika tinggal di Jakarta belajar wirausaha ya, dari mulai jualan roti, jualan snack, jualan pakaian, ya pernah jualan daging, ya pernah juga ya ketika kuliah. Ya, memang ada resiko-resiko yang kita tanggung, yaitu resiko kerugian. Tapi Bapak merasakan begitu kita terjun ke situ, walaupun kita S1, ya bertemu dengan anak-anak yang bukan S1, ya jiwa percaya diri yang tinggi itu, ya ternyata telah menghasilkan hasil yang luar biasa. Di mana ada tambahan lah biaya hidup ketika Bapak tinggal di Jakarta. Dia hampir 2,5 tahun lebih waktu itu ya. Bahkan pernah kemudian bergabung dengan seseorang untuk
waktu itu belum ramai, itu di usaha penjualan pulsa ya. Dan tiap bulan Bapak mendapatkan hasil yang luar biasa. Ya. Jadi ketika kita menjalankan usaha harus punya percaya diri, positive thinking, ya. Namun juga kita tidak menampik kalau ada risiko yang kegagalan, tapi diambil risiko secara wajar. Ya. Namun yang lebih jelas ada berorientasi kepada masa depan. Bagaimana ke depan itu kita tidak mungkin mengandalkan pekerjaan kita kepada orang lain. Maka kita akan selalu menjadi kuli. Tapi ketika seseorang menjadi wirausaha, maka memposisikan dia sebagai bos. Ya, nanti kita lihat di manfaat wirausaha. Itu mengenai pengertian lebih dalam bisa dilihat di buku PKK ya, dari semuanya. Nah, menurut Joseph Schumpeter, wirausahawan itu adalah seorang inovator. Inovator itu berarti seseorang yang melakukan inovasi, yang melakukan berbagai perubahan di dalam pasar lewat penggabungan beberapa hal atau sesuatu yang baru. Apa yang baru itu? Ada produk yang dia baru kenalkan. Misalnya dari semuanya, di kita belum dikenal yang namanya mungkin pagoda ya. Pernah lihat tanaman pagoda, Sabita? Lewat tanaman pagoda pernah tahu? Halo? Ada yang tahu? Bukan permen pagoda ya. Ada yang tahu? Enggak. Tahu, Ya, Pak. pagoda ya, yang rasanya bentuknya kayak bunga, bunga itu ya, tapi dia ada semacam sosim. Ya, ada pagoda. Ada pernah paprika, kita nanam pernah paprika. Ini kan belum banyak dikenal. Nah, seorang wirausahawan itu dia mampu mengenalkan produk yang baru untuk dikenalkan kepada masyarakat. Ya, jadi pertama penggabungan ya beberapa hal atau sesuatu yang baru, misalnya ada produk baru. Ya, ada inovasi. Di sini belum banyak dikenal, tapi kalau di Lembang sudah menjadi biasa. Kita kenalkan. Oh, ternyata rasanya enak. Oh, ternyata ini bisa seperti bunga, bisa disimpan di depan ruangan. Kita simpan yang pagoda tersebut di ruangan. Ya, tapi kita bisa makan. Ya, dalam beberapa hari bisa sebagai tanaman hias. Ya. Atau yang kedua, apa yang baru itu metode produksi yang baru. Bagaimana kita memproduksi sebuah barang atau sebuah produk dengan metode yang baru. Misal di masyarakat belum banyak dikenal yang namanya mencangkok atau misalnya stek ya, atau okulasi. Mungkin di Galuh sudah biasa. Maka kita kenalkan bagaimana kita menghasilkan sebuah jambu atau jeruk tapi dalam waktu yang tidak begitu lama. Ya, atau kita mengenalkan sebuah metode menghasilkan produk dalam yang biasanya bertahun-tahun, ini cuma beberapa bulan, yaitu dengan misalnya metode pembiakan vegetatif yang telah kalian pelajari di kelas 1. Ada metode produksi baru. Bagaimana kita mengenalkan produksi sayuran tanpa tanah, yaitu dengan hidroponik, dengan memanfaatkan barang-barang bekas tapi tidak menggunakan tanah sehingga kita tidak kotor-kotoran. Bahkan bagaimana kita mengenalkan metode produksi yang sehat dalam budidaya tanaman sayuran, sehingga kita mengkonsumsi makanan itu atau sayuran itu yang sehat. Ya, itu. Yang ketiga, adik-adik, dibukanya pasar yang baru. Ya, bagaimana misalnya di kampung kita belum ada nih yang jualan ini. Nah, dibuka pasar yang baru, mengenalkan produk yang baru yang belum dikenal di masyarakat. Ya. Kemudian diperolehnya sumber pasokan baru dari komponen yang baru. Kemudian dijalankannya suatu organisasi baru pada sebuah perusahaan. Jadi ada inovasi-inovasi, apa dalam produk, dalam metode, dalam pasar, dalam pasokan, termasuk dalam organisasinya. Ya, itu ada di semuanya. Kemudian ini pengulangan ya. Nah, ini yang kemarin telah dibahas. Ada karakter wirausaha yang mesti dimiliki. Jadi kalau kalian sudah lulus, bahkan dari kita nanti kita akan praktek ya, mulai dari sekarang bagaimana kita memiliki karakter wirausaha untuk sukses. Apa yang mesti kita miliki? Yang pertama itu bagaimana kemudian kita memiliki kreativitas. Ada yang bisa jawab kemarin apa yang maksud dengan kreativitas? Halo? Kreativitas itu apa? Rahma?
yaitu kemampuan untuk menggunakan sumber daya yang ada, ya, yang dimiliki, dan untuk menghasilkan pola pikir dan tindakan yang berbeda. Itu kreatif. Jadi bagaimana kita mampu menggunakan sumber daya yang ada, yang kita miliki, untuk menghasilkan produk dan tindakan yang berbeda. Contoh ada di semuanya. Ketika misalnya dulu belum dikenal yang namanya minum menggunakan gelas aqua atau yang dikenal dengan aqua gelas itu, betul nggak? Zaman dulu, zaman saya kecil nggak ada. Tapi bagaimana seseorang dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, kemudian dia kreatif. Orang butuh minum di mana saja, di bis, ya, di mobil dan sebagainya. Ya, daripada dikasih di plastik, kemudian dibuatlah kemudian kreativitas membuat gelas. Kita guna gelas air itu kan, muncullah kemudian sebuah merek namanya Aqua. Jadi ada kreativitas, mohon maaf ini salah tulis, harusnya kreativitas. Ya. Jadi ada kreativitas. Yang kedua ada inovatif. Inovatif itu adalah proses menghasilkan suatu gagasan atau penemuan baru yang dapat diterima dan dijual ke masyarakat. Ide ini bisa sepele ya, bisa yang sederhana. Kayak tadi kan Aqua itu kan menjual air menggunakan aqua, gelas, ya, kemudian dikemas, itu kan sesuatu yang sepele sebetulnya. Ngapain bahwa mungkin ketika dijual seperti itu, nanaonan eta. Tapi lihat sekarang, orang kemudian berlomba-lomba membuat air minum dalam gelas. Ya, bukan air minum, bahkan manisan dan sebagainya semuanya buat dalam gelas. Ini sesuatu yang memang lebih baik daripada yang ada, ya. Itu namanya inovasi. Inovasi, menciptakan sesuatu yang baru. Dulu jualan, sekarang dulu jualan kita mesti ke swalayan, mesti ke Indomaret dan sebagainya. Tapi ketika pandemi begini orang nggak ada yang jualan karena nggak boleh jualan. Akhirnya apa? Muncul inovasi, jualan menggunakan online. Kan luar biasa, ya. Bahkan sekarang jemput bola, ya, di online juga ada istilah COD dan sebagainya. Itu ada inovasi-inovasi baru, ya, gagasan-gagasan baru, ya, untuk lebih baik dalam marketing. Ya, itu mesti ada inovasi. Yang ketiga ada keberanian. Jadi keberanian untuk apa? Untuk mengambil keputusan dan juga berani dalam mengambil resiko, tentunya dengan perhitungan yang cermat. Berani mengambil keputusan, berani mengambil resiko, tentu dengan perhitungan yang cermat. Jadi ada di semuanya. Ketika kita berwirausaha atau dalam kegiatan apapun juga muncul ada keberanian. Ketika sesuatu itu adalah baik, apalagi berwirausaha. Kalau tidak ada keberanian, mungkin tidak akan muncul para pengusaha-pengusaha di sana, di luar sana yang banyak. Makanya harus ada keberanian. Nah, keberanian itu harus kita latih dari mulai sekarang. Kalau kalian ingin sukses, ya, masa depan kalian ingin sukses, ingin menghasilkan uang datang sendiri, bahkan passive income, dari sekarang mulai berani. Berani apa? Berani mengambil resiko, berani untuk tidak malu, ya, jualan, memproduksi barang kemudian dijual sendiri. Ya, luar biasa. Ya, makanya keberanian harus dimunculkan. Yang ketiga adalah, yang keempat adalah kepemimpinan. Kita harus biasa memimpin orang. Memimpin, mengatur manajemen di dalam sebuah organisasi. Termasuk di sini keberanian untuk apa? Untuk mengelola dan mengatur bisnisnya untuk mencapai tujuan. Ada keberanian, ada apa? Ada kepemimpinan dalam dirinya. Minimal dalam lingkup kecil itu yang ada mungkin cuma baru punya anak buah 1-2. Ya. Kalau belum punya anak buah, minimal memimpin diri sendiri, mengatur waktu, memanage diri sendiri dalam berwirausaha. Ya, memanage diri sendiri, bagaimana dia bisa memanage agar menghasilkan suatu produk yang bisa diterima di masyarakat. Yang berikutnya adalah mampu berkomunikasi. Apalah gunanya kita punya barang luar biasa tapi kita tidak bisa ngomong. Maka kita juga harus berani mampu komunikasi, menyampaikan ide, gagasan, menyampaikan sebuah produk ke masyarakat. Ya, maka harus dengan komunikasi, dengan ngomong. Ya. Mungkin di kelas kita biasakan ngomong, ya, dalam diskusi kelompok kita biasakan ngomong,
Ya, makanya di Alkitab tanaman sayuran ada semuanya. Anak-anak dulu ya, kalau dalam pelajaran Bapak itu sampai menjual, sehingga dia belajar ngomong, menghasilkan uang sendiri dengan ngomong, belajar komunikasi. Ya sekarang udah meluas komunikasi, bisa dengan lisan dan tulisan menggunakan medsos misalnya dan sebagainya, atau menawarkan dengan video dan sebagainya. Kemudian perlu ada kerjasama. Kerjasama, kita nggak mungkin hidup sendiri. Kita punya produk, punya barang, tapi kita nggak ada kerjasama dengan orang lain, mungkin kita agak kesulitan. Akan lebih baik ketika kita melakukan bisnis ini, kita punya kerjasama. Ada kerjasama dalam diri kita, yaitu kemampuan menjaga hubungan baik dengan beberapa pihak dalam menjalankan usaha. Itu artinya harus mampu bergandingan dan melangkah bersama-sama. Kalau kalian di sini ada 36 orang, kerjasama. Saya sebagai produknya aja, kamu sebagai tukang promosi, kamu sebagai tukang jualan, kamu sebagai pemasok bahan baku. Ini kerjasama di kelas. Makanya ketika kita praktek di Agri Tanaman Sayuran, kita terbiasa ada kerjasama, kita praktek di lahan. Ya, bukan kerjasama dalam nyontek ya. Ya, ulangan bukan. Tapi di sini bagaimana kita menjalin hubungan baik untuk mencapai sebuah tujuan bersama. Ya, untuk kepentingan bersama. Kemudian ada kemandirian. Seorang wirausaha itu adalah pribadi yang mandiri, tidak menggantungkan masa depannya kepada orang lain. Kalau saya sebagai pekerja, maka saya menggantungkan hidup saya kepada Tuhan saya, kepada bos saya. Tapi sebagai pengusaha, kita mandiri. Kemandirian itulah yang bertahan ketika di tengah kondisi pandemi saat ini. Dengan kemandirian, saya bisa hidup ya mandiri. Ya, ketika yang lain collab, nah saya bisa mandiri, tidak tergantung kepada orang lain. Jadi tidak menggantungkan masa depannya kepada orang lain. Maka para pengusaha itu orang luar biasa. Percaya diri, percaya kepada kemampuan pada diri sendiri sangat penting. Bahwa saya bisa. Kalau orang lain bisa, kenapa saya tidak bisa? Itu konsep dulu saya ya. Moto saya dulu, orang lain bisa, kenapa saya nggak bisa? Orang lain makan nasi, saya juga makan nasi ya. Saya juga pasti bisa jualan. Nah, saya coba, ternyata memang bisa. Kemarin ketika awal-awal mau lebaran, saya jualan. Jualan apa? Bayam goreng. Di sekolah banyak, hampir tiap hari saya jualan. Ya, ada kepercayaan diri, walaupun saya sebagai pengajar, tapi kepercayaan diri itu kita asah terus. Dengan percaya diri, maka kita tidak peduli omong-omongan orang lain. Ngomong seperti apa. Karena ada kepercayaan diri yang luar biasa dalam diri kita. Yang lainnya ya jujur. Jujur adalah akal dari semua karakter. Ya, seberapa hebat seseorang kalau tidak memiliki kejujuran, maka percuma. Ya, maka jujur itu menjadi penting. Karena orang akan percaya kepada diri kita kalau kita jujur. Pak ini teh selada pagoda, namanya pagoda misalnya. Tanam pagoda ini begini. Kalau kita ini mengandung pestisida enggak? Ayo kita jujur aja sampaikan. Ini memang karena kondisi sangat luar biasa ya, banyak hamanya, akhirnya kita semprot tapi tidak terlalu banyak. Tapi udah dicuci lagi, insya Allah dengan dicuci ini ya tetap sehat Pak. Ya. Atau kita jujur, ini tanpa pestisida Pak, ini organik. Jangan bilang ini mengandung pestisida tapi dibilang organik, ya itu nggak jujur. Ya, kejujuran itu sangat penting, bagian dari akhlak yang dianjurkan oleh Islam. Kemudian pantang menyerah, ini penting. Ketika kita wirausaha di semuanya, pasti ada tantangan, hambatan yang akan kita hadapi. Pasti. Hidup ini pasti penuh tantangan. Pasti ada masalah yang kita hadapi. Yang namanya kita berjalan tidak selalu ada datar, tidak selalu turun, pasti ada nanjak. Apa yang mesti kita hadapi? Saya bisa jawab. Ketika kita berjalan, jalan kaki, ada tanjakan. Kita ingin mencapai ke puncak, apa yang mesti kita lakukan? Yang bisa jawab, diam aja, udah balik lagi, pulang lagi, atau apa yang dilakukan? Dan bisa jawab, lo, kalau kita berjalan kaki nih, mau naik ke suatu tempat di puncak gunung, ada hambatan, ada tantangan, misalnya ada tanjakan, ada jalannya rusak. Apa kita langsung pulang lagi atau kita tetap berjalan? Hadapi. Ada yang bisa jawab? Tetap? Hadapi. Ya tetap hadapi. Itulah hidup. Ya kalau nggak mau begitu ya udah mati aja. Ya. Kita ini hidup ini dengan adanya masalah otak kita berputar, kayaknya kita bisa berpikir. Ya. Makanya jangan pantang menyerah. Hadapi aja. Ada COVID ya hadapi aja. Ya.
untuk melawan kondisi yang ada supaya kita tetap bertahan hidup. Demikian juga dalam bisnis, ketika kita menemukan masalah, maka kita hadapi. Ketika menghadapi masalah itu adalah pengalaman yang ilmu baru yang akan kita dapatkan. Oh, dulu saya menghadapi masalah begini, ya supaya tidak menemukan masalah begini, nantinya harus begini-begini. Nah, gitu. Hadapi, itu akan membuat mental kita menjadi kuat. Ya, itu ada semuanya, ada sekitar di 10 karakter wirausaha untuk sukses. Ada yang tanyakan sampai sini? Semua ada ya dalam diri kita, ada karakter-karakter itu, saya yakin ada sebagian ya. Tapi yang lainnya perlu dilatih ya. Atau ada yang ditanyakan, silakan. Halo? Nah, ada di semuanya menurut seorang ahli yang namanya B-Graph. Nah, ini belum ada penjelasan kemarin dari Bapak. Ini baru ya. Jadi ada 10 karakter yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan menurut B-Graph. Yang satu adalah dream. Apa dream itu? Impian, punya mimpi. Orang zaman baheula, zaman unta, zaman tai kotok di lebuan ya naonnya. Baheula zaman can aya teknologi tinggi ini, orang mungkin pernah ngelamun. Gimana kalau kita bisa terbang? Gimana ya kalau kita kalau malam itu kita bisa terang? Ayo orang ngelamun kan? Dari mengelamun, dari menghala itu muncullah impian ya untuk bagaimana saya memiliki mimpi masa depan mau seperti apa. Itu yang disebut dengan dream. Jadi kalian dari sekarang harus sudah punya mimpi. Kalau saya nanti masa depan Anda itu mau seperti apa? Saya dulu pernah mimpi, ada di semuanya. Ketika saya SMA, saya senang baca majalah remaja. Oh, rasanya resep banget jadi wartawan ya. Ada sedikit mimpi. Kemudian bawa ibu saya guru. Kayaknya jadi guru enak juga ya. Ada mimpi ya. Kemudian pernah lihat orang belajar bahasa Arab, jago bahasa Arab, baca Quran tuh bisa ngerti artinya. Ya kalau baca Quran ngerti artinya enak aja, resep gitu. Kemudian lihat orang wirausaha, dagang dan sebagainya. Jika nama enak ya jadi pengusaha itu. Itu ada mimpi. Dan ada di semuanya. Ketika saya sudah lulus, Anda tahu nggak? Pertama kali saya uang bukan dari pertanian bidang saya kerja. Tapi uang saya dapatkan pertama kali dari wartawan, dari jurnalistik. Mimpi saya dulu pernah jadi wartawan di majalah remaja, tercapai hari tadi. Ya. Pernah Bapak mimpi ingin bisa bahasa Arab. Bapak belajar bahasa Arab, setelah S1 belajar bahasa Arab hampir 2,5 tahun, sedikit-sedikit bisa bahasa Arab. Ya takalam bil lughatil arabiyyah insyaallah Anastasia. Ya. Mimpi itu ternyata bisa terwujud. Ya, kemudian jadi guru. Bagaimana saya sekolah pertanian jadi guru? Itu kemudian tahu-tahu saya jadi guru. Ada mimpi itu ada, dan kemudian ada upaya untuk mencapai mimpi itu. Menjadi usaha, ini belum terlaksana sukses ya, tapi pernah dilakukan karena sekarang kesibukan ya di pengajar ini. Tapi ini tetap mimpi ini ada. Bagaimana saya suatu saat jadi pengusaha? Ya, dan ini pernah Bapak lakukan. Ya, kemarin jualan, kalau lebaran jualan. Jadi ada mimpi ada di semuanya. Maka kalian harus punya mimpi. Apa yang akan saya ingin jadi apa nanti kalau saya sudah sekolah? Apa yang jadi karyawan, jadi PNS dan sebagainya, atau jadi pengusaha? Ya, kalau bisa, walaupun kalian jadi karyawan, jadi PNS dan sebagainya, tetap harus punya jiwa wirausaha. Punya usaha. Ya, karena usaha itu pintunya 10. Ya, 9 pintu. Kemudian yang kedua adalah decisiveness. Apa? Mampu membuat keputusan secara cepat dan tepat. Nah ini. Saya mau usaha ini. Lebih ramai, booming. Kalau nggak cepat kita akan ketinggalan. Ya. Dulu orang yang mau jualan pulsa itu kan biasa menggunakan kartu. Pas saya nggak berpikir cepat hari itu ya. Tahu-tahu orang udah pada pindah jualan elektrik, sekarang udah nggak lagi jualan kartu, udah nggak begitu laku ya.
Jadi ketika orang mulai berubah, cepat ambil keputusan, saya ingin berubah. Orang jual online dan sebagainya. Cepat. Ya, ketika ada peluang langsung ambil, karena kadang-kadang kesempatan tidak datang 2 kali. Ya, itu. Kemudian yang ketiga adalah DARS. Apa itu sih? Melakukan tindak lanjut terhadap keputusan yang diambil. Kalau saya sudah mengambil, apa tindak lanjutnya? Harus langkah-langkah saya lakukan. Saya mengambil keputusan saya harus begini, saya mau ingin jadi begini. Kemudian langkah-langkah untuk mencapai tujuan itu kemudian dilakukan. Berikutnya adalah determinants. Ini nggak kelihatan ya, lupa ini. Ya, determinan. Determinan itu apa? Setelah kita mengambil keputusan, kemudian kita berusaha untuk melaksanakan, kemudian kita melaksanakan kegiatan dengan penuh perhatian, tanggung jawab, dan tanpa pantang menyerah. Ini ada ya di sini ya. Pantang menyerah. Ini belum ada yang masuk lagi ya. Masih ada filenya? Belum? Ada di semuanya? Masih ada Ada, Pak. Ya, Ada. ada Pak. Ya. Ini saya baru sambil melihat ini kalau ada yang masuk supaya seperti ini. Kemudian tadi punya ini ada ya, saya ada penjelasannya. Determinis, melaksanakan kegiatan dengan penuh perhatian, tanggung jawab, dan pantang menyerah. Hampir sama dengan sebelumnya. Ketika kita udah mengambil sebuah kegiatan, penuh perhatian, fokus. Kemudian tanggung jawab dan pantang menyerah kalau ada masalah. Kemudian yang berikutnya adalah dedikasi. Memiliki dedikasi yang tinggi dan rela berkorban. Apa dedikasi ya? Tanggung jawab atau apa ya? Tanggung jawab yang tinggi. Ya. Dan rela, loyalitas mungkin ya. Dan rela berkorban. Pengusaha itu punya waktunya berapa jam? 24 jam. Ya, kadang malam kita ada malam datang ke rumah, Pak, Mbak, teh, iya pun bojo teh nuju nuju marwal, nuju seneng hasem Bapak icalan buah gedong gincut, cenah hoyong gedong gincut, aya teu, iya, padahal jam 12 malam datang ke rumah kita. Ya kita rela berkorban, rela diganggu, ya, untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Devotion, tidak mengenal lelah, fokus dan memperhatikan dalam memperhatikan bisnisnya. Tidak mengenal lelah. Ya, Bapak mungkin karena fokus udah gagal fokus karena harus mengajar, akhirnya tidak lagi memperhatikan kepada bisnis. Ya, tapi ketika dulu mah perhatian, harusnya tidak mengenal lelah dan fokus memperhatikan dalam bisnisnya. Detail, mampu menganalisis rinci sampai kepada hal yang kecil. Dari mulai produknya seperti apa, cara penjualan gimana, promosinya gimana, perhitungan cash flow-nya gimana, detail sampai hal yang kecil. Ya, kalau begini bagaimana, kalau begitu bagaimana, ya harus detail. Ketika kita detail, tidak detail, bisa jadi ada yang kurang, akhirnya kita ada masalah di tengah jalan. Harus punya plan A, plan B, plan C. Saya begini, jualan begini, promosinya begini. Nah, kalau gagal, saya punya plan B, plan C, dan seterusnya. Di style ini, mampu merumuskan tujuan yang hendak dicapai, punya tujuannya apa? Ya, kemudian dolar, masuk uang bukan semata-mata yang hendak dicapai. Ingat ya, memang kita ada uang yang didapatkan ya, ada materi yang kita dapatkan, tapi ingat, uang bukan semata-mata yang hendak dicapai. Yang lainnya sebenarnya kepuasan ada di semua. Ada kesenangan, oh dengan bisnis saya bisa mempekerjakan orang lain hanya mendapat bahagia, mendapatkan hasil, ya kita gaji, ya kita terbantu, bisa membantu mereka. Nah, kemudian yang mesti diperhatikan, nanti kita kalau ada yang ditanyakan belakang ya, yang perlu diperhatikan kunci keberhasilan dari seorang wirausahawan itu apa? Kreativitas. Ingat, kreativitas. Ada yang bisa jawab, kenapa kreativitas menjadi sesuatu yang penting? Kunci dari keberhasilan wirausahawan. Ada yang bisa jawab? Halo? Anda bisa jawab, kenapa kreativitas menjadi kunci yang penting dalam keberhasilan wirausaha? Yang jawab, Bapak catat di sini, di absen. Kenapa? Nih jawabannya. Jawabannya bukan di sini, nah, belum. Jawabannya apa? Ada yang bisa jawab? Halo?
Rita, saya tanya, kalau Anda mau wirausaha, Pak nggak mau wirausaha lah, kenapa? Nggak punya modal, betul nggak? Bingung naon yang diusahakan, ya? Kumaha ngajualna, banyak sekali pikiran-pikiran yang menghambat. Tapi boga, bagi orang yang punya kreativitas itu bukan menjadi soal. Kenapa? Saya tidak punya modal, tapi saya punya kreativitas. Saya bisa menghasilkan sebuah produk yang luar biasa, yang itu pasti bermanfaat bagi masyarakat. Dengan kreativitas kita, insya Allah ini laku. Ya, tapi saya nggak punya modal. Gimana supaya dapat modal? Nah, kreatif mencari rekanan kerja. Ada orang di sana, di luar sana yang punya jutaan, miliaran, triliunan uang, tapi dia tidak dimanfaatkan. Kerjasama. Dalam Islam namanya ada syirkah mudarobah. Kerjasama antara uang dan tenaga kerja. Dia pemodal, saya yang mengolah modal tadi. Dan Bapak pernah melakukan itu. Ya, Bapak pernah melakukan itu. Ada usaha ke bebek pernah, ke bambu, ke pakaian, ke ikan pernah. Bapak hanya ngasih modal ke orang lain yang mengerjakan. Ada kreativitas. Jadi ada semuanya, kita tidak uang, kita tidak punya jaringan, kita punya kontak, tapi selama memiliki kreativitas, insya Allah kita bisa melakukan wirausaha dan berhasil di situ. Tapi percuma punya uang, punya kantor, punya jaringan, tapi kita tidak punya kreativitas. Nah, ulang wae. Ya, ulang wae. Makanya kunci keberhasilan dari wirausaha itu adalah kreativitas. Apa tadi kreativitas? Kita bagaimana memanfaatkan sumber daya yang ada untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Ya, membuat gagasan baru dan sebagainya. Pertanyaannya adalah lalu bagaimana caranya agar kita bisa menjadi seorang yang kreatif? Ya, langsung aja lah. Banyak orang yang merasa dirinya adalah orang yang terlahir tidak kreatif dan sebagainya. Namun sebenarnya menjadi kreatif adalah masalah kemauan dan latihan. Ingat, saya bukan orang kreatif dan sebagainya. Sebetulnya ada di semuanya. Kreativitas itu bukan masalah tidak kreatif dan sebagainya. Lahirnya dulu tidak kreatif, bukan. Tapi ada masalah kemauan dan latihan, tidak. Orang yang biasa saja, bukan tanpa modal, tapi dengan adanya kemauan dan latihan dia bisa. Ingat, Bill Gates itu dia bukan orang nggak lulus kuliah. Tapi dia bisa bikin Microsoft. Bisa bikin komputer perusahaan terbesar. Ya, software terbesar di dunia. Ya, Budi Chandra itu kan nggak lulus S1 di UGM, tapi dia menjadi pendiri Primagama, sebuah bimbingan belajar yang nasional luar biasa. Banyak contoh-contoh yang lain, orang yang biasa saja tapi dia menjadi orang hebat. Kenapa? Ada kemauan dan ada latihan untuk terus mencoba. Jadi bukan masalah lahirnya kreatif atau tidak, tapi ada kemauan nggak untuk terus mencoba, terus latihan. Ada kemauan nggak? Nah, cara menjadi entrepreneur yang kreatif bagaimana? Pertama adalah ubah mindset. Punya mindset continuous improvement. Apa itu? Seorang entrepreneur, seorang pengusaha, seorang agripreneur, pengusaha agribisnis yang kreatif, dia akan membiasakan diri untuk memiliki mindset. Mindset itu apa? Pola pikir. Mindset itu adalah pola pikir yang berbeda dari kebanyakan orang, yaitu menganggap bahwa setiap produk, jasa, layanan, metode apapun itu bisa ditingkatkan dari kualitas. Ya kan? Makanya orang punya mindset continuous improvement akan selalu terus melakukan peningkatan terhadap suatu produk. Dulu yang namanya Siemens dan namanya Nokia hal yang luar biasa, tapi sekarang kalah sama Lenovo dan sebagainya. Kenapa? Dia terus meningkatkan produknya. Dia tidak berpikir seperti kebanyakan orang bahwa saya sudah cukup dengan apa yang ada. Tapi dia berpikir bagaimana setiap produk, jasa, dan metode atau apapun juga itu bisa ditingkatkan kualitas. Lihat mobil-mobil, setiap tahun berubah mereknya, berubah kondisinya, berubah penampakan dia, dan sebagainya. Itu karena punya mindset continuous improvement. Jadi ketika kita melihat di masyarakat, harus berpikir yang lain, ini pasti bisa ditingkatkan. Ya kan? Yang kedua, selalu ada interaksi, diskusi, dan interaksi. Bagaimana kita mencoba untuk belajar diskusi dan interaksi. Kesempatan ketika ada kerja kelompok, kerja bersama di sekelas,
bagaimana dijadikan sebagai ajang untuk apa? Untuk bisa mendapatkan banyak sekali ide dan juga mendapatkan masukan atas ide yang kita sampaikan. Oh, nanti kalian ada tugas bagaimana kemudian mencari seorang atau nanti ya ke depan kita ada proyek bagaimana menciptakan sebuah produk. Di situ kita bisa menyampaikan ide gagasan kepada teman-teman kita dan menilai gagasan tersebut bagaimana. Jadi ada diskusi dan interaksi. Ubah mindset, bagaimana munculkan dalam diri kita mindset continuous improvement. Yang kedua ada diskusi dan interaksi. Yang ketiga ada brainstorming session. Yaitu apa? Seorang entrepreneur umumnya kita tidak melakukan semuanya sendiri, namun tetap ada tim yang menemani kita dengan melakukan sesi brainstorming atau adu ide anggota. Ketika kita ada masalah, bagaimana solusinya? Menurut A, B, C. Menurut A apa? Menurut B apa? Menurut C apa? Brainstorming. Catat satu-satu. Dari semua catatan itu nanti pilih yang terbaik. Ide yang terbaik, solusi yang terbaik seperti apa. Namanya itu adalah brainstorming sesi. Yang keempat ada traveling dan bertemu orang baru. Cara yang bisa dilakukan agar kita bisa menjadi seorang entrepreneur adalah bagaimana dengan menyempatkan diri untuk jalan-jalan, silaturahmi, bertemu dengan orang baru, pergi ke tempat-tempat yang baru. Misalnya kita ingin nanti membuat kue A, ya lihat macam-macam kue seperti apa. Menciptakan hasil olahan dari bayam. Dari bayam itu seperti apa? Oh ternyata bayam bisa jadi untuk es krim, bisa untuk bayam goreng, bisa untuk segala macam. Ya sekarang muncul keripik apa? Keripik nangka, muncul keripik pisang, muncul keripik salak dan sebagainya. Itu karena kita bertemu orang baru dan bagaimana kita mendapatkan ide baru. Ide bank, bagaimana ide bank ini merupakan wadah di mana kita bisa mengumpulkan berbagai macam ide itu dalam pikiran ya yang tidak sengaja terlewat. Jadi ketika kita punya ide langsung tulis. Oh jalan ke sini punya ide langsung tulis. Oh sini lagi duduk lagi ngelamun punya ide langsung tulis. Kumpulkan. Karena kadang-kadang besok lupa lagi ide tersebut. Jadi ada tempat penyimpanan ide dalam otak kita. Ya, kita catat, kita simpan. Dan yang terakhir yang keenam adalah kita tidak menyerah menjadi orang kreatif. Mereka entrepreneur yang tangguh adalah mereka yang tidak menyerah untuk menjadi seorang kreatif. Seseorang yang jikalau memang diri sendiri tidak bisa menghasilkan ide baru, kita bisa bersinergi dengan orang lain untuk mewujudkan kreativitas. Nggak mampu, nggak bisa ngobrol sama orang lain. Ya, itu ada di semuanya. Nah, ini yang mesti dicatat ada di semuanya. Setelah kunci sukses itu kita dapat untuk menjadi seorang wirausahawan, kemudian cara menjadi kreatif seperti apa? Nah, ini yang memotivasi kita. Manfaat wirausaha, ini salah tulis lagi wirausaha. Ada yang menceritakan sampai sini sambil menunggu yang lain pada belum ada lagi. Manfaat mana ya? Manfaat wirausaha ya. Ini ada di semuanya. Manfaat wirausaha. Pertama adalah bagaimana kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru dan membantu orang lain. Ini kepuasan yang luar biasa. Bagaimana kita bermanfaat buat orang lain. Ya, ini adalah kepuasan luar biasa ada di semuanya. Maka punya cita-citalah kita menjadi wirausaha sehingga kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru buat bantu orang lain. Ya, yang lainnya apa? Memiliki kebebasan mencapai tujuan usahanya. Bebas. Kita mau seperti apa usahanya, mau kayak gimana bebas, yang penting halal. Ingat tetap sebagai orang muslim tetap yang penting halal. Ya, tidak terikat waktu. Nah, kita kalau jadi pekerja kan cuma kerja sampai Sabtu udah. Ya, Sabtu Minggu libur kan. Ini tidak terikat waktu. Mau libur mau Senin, mau Jumat, mau Selasa terserah kita. Bebas. Iya, pernah Bapak juga mengalami seperti itu. Tidak terikat waktu. Memiliki kesempatan menunjukkan kemampuan dan potensi kita. Ternyata kita punya kesempatan menunjukkan kemampuan kita dan potensi kita. Ya, dengan kreativitasnya kita bisa menunjukkan kepada orang lain kita mampu di sini, mampu seperti ini dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah memiliki kesempatan menunjukkan kemampuan dan ini ada 4 sebetulnya ya. Ada 4 wirausaha. Oh, mohon maaf, ini memperoleh manfaat dan laba yang maksimal. Jadi ini ada di semuanya. Bagaimana kita memiliki memperoleh manfaat dan laba yang maksimal. Tentu saja bagaimana kita bisa memperoleh manfaat dan laba yang maksimal, tentu dengan melipat gandakan usaha kita. Ya, itu yang penting. Ya, ini luar biasa. Ya, makanya dengan
5 manfaat ini kita menjadi enak ya jadi wirausahawan ya. Kita bisa membantu orang lain, kita punya kebebasan, ya tidak terikat waktu, kesempatan untuk menunjukkan potensi diri dan memperoleh manfaat dan laba yang maksimal. Semakin berlipat usaha kita, insya Allah laba juga semakin maksimal. Dengan kita banyak uang, dengan kita banyak laba, kita bisa banyak beribadah dengan apa? Dengan khusyuk. Kita bisa sedekah, tenang dengan melipat gandakan sedekah dan sebagainya. Apalagi sedekah juga itu melapangkan rezeki buat kita. Ya makanya bercita-citalah menjadi seorang wirausahawan. Kemudian ada semuanya dalam pembahasan karakter wirausaha ini yang belum Bapak bahas yaitu apa? Perilaku kerja prestatif. Seorang wirausahawan sejati yang luar biasa dan sukses tentu dia pasti memiliki perilaku kerja yang prestatif. Apa itu? Yaitu perilaku yang selalu ingin maju dan antusias. Semangat hidupnya selalu antusias, semangat untuk mencapai sebuah keinginan dan tujuan. Ya, karakter prestatif menurut Jim Miller pertama adalah memiliki kemampuan memimpin. Belajar dari sekarang. Komitmen tinggi terhadap pekerjaannya, bertanggung jawab, motivasi untuk lebih unggul, kreatif dan fleksibel, mempertahankan minat kewirausahaan yang dalam dirinya, yakin pada diri sendiri, berorientasi pada masa depan, mau belajar dari kegagalan, peluang untuk mencapai obsesi atau impian, dan toleransi mencapai risiko ketidakpastian. Itu ya. Nah, ada terakhir ini, ada 5 aspek kerja prestatif. Yang pertama, kerja ikhlas, kerja mawas diri, kerja cerdas, kerja keras, kerja tuntas. Ya, apa itu yang dimaksud dengan kerja ikhlas? Ya, kerja ikhlas ini bagaimana kita bekerja dengan baik dan sungguh-sungguh dapat menghasilkan sesuatu yang baik dilandasi dengan hati yang tulus. Misalnya seorang buruh kerja walaupun gaji pas-pasan, namun tetap dia bekerja dengan baik, dengan ikhlas. Ya. Karena urusan takdir, urusan rezeki, urusan Allah. Ikhlas. Saya berusaha punya usaha begini, bagaimana ikhlas ya kita mengolah usaha kita untuk menafkahi anak istri kita. Ikhlas karena Allah. Bahkan diniatkan ini ibadah. Karena ada ibadah, ya ada dosa yang bisa tidak dihapus dengan air wudhu, salah satunya menafkahi anak istri kita dengan ikhlas. Ya, yang kedua adalah kerja mawas diri. Ya apa? Tidak tergesa-gesa ketika mengambil suatu tindakan, tidak buru-buru, tidak terpancing oleh suasana atau suatu kritikan dan pujian. Contohnya bagaimana dia tetap bisa melakukan kemampuan menghitung, mengkalkulasi, berkomunikasi dan negosiasi. Ya ini mawas diri, tidak buru-buru. Ya tentu dengan apa? Dengan melakukan perhitungan yang cermat, melakukan komunikasi dan juga melakukan negosiasi. Ya. Mohon maaf ya, mawas diri itu maksudnya itu dia tidak mudah terpancing oleh suasana dalam menerima kritikan. Artinya dia tidak tergesa-gesa karena ada kritikan atau karena pujian. Contohnya apa? Bagaimana kita di rumah itu tidak boleh membawa masalah ke perusahaan. Ya, di rumah, ketika kita ke rumah tidak boleh bawa masalah perusahaan. Ketika di perusahaan tidak boleh bawa masalah di rumah. Itu mawas diri. Nah, kerja cerdas, bagaimana menggunakan pikiran yang tajam, cepat, tepat, dan menerima, menanggapi, menentukan sikap dalam dan berbuat. Cepat, tepat dalam bersikap. Itu kerja cerdas. Tadi misalnya kemampuan mengkalkulasi, kemampuan komunikasi, dan kemampuan untuk negosiasi. Kerja keras, artinya apa? Bagaimana kita bisa menggunakan sumber daya yang ada secara optimal. Contohnya apa? Ketika kita mau jualan, nanti karena jualan sayur kan, bagaimana kita menganggap seorang penjual itu ketika kita menjual itu sungguh-sungguh. Misalnya apa? Tidak cukup di satu tempat, kita keliling misalnya ke A, ke B, C, dan terus ya. Ada upaya terus untuk melakukan suatu tindakan untuk mencapai tujuan. Ya. Kemudian kerja tuntas, selesaikan masalah, jangan setengah-setengah. Kalau kita punya usaha begini, rencana usaha begini, maka tuntaskan sampai betul-betul kita tahu ujungnya. Ya, jangan kemudian kita memisahkan diri atau kita menghentikan pekerjaan di tengah jalan. Jadi bagaimana kita mampu mengorganisasi bagian usaha terpadu dari awal sampai akhir sampai betul-betul tuntas.
Ya, termasuk kita sebagai pelajar tentu harus punya memiliki ini juga, ikhlas, mau sedikit, cerdas, keras, dan tuntas. Ini adalah aspek-aspek kerja prestatif. Itu ada di semuanya yang Bapak sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin ada yang